Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin merupakan anak dari Sultan Muhammad Fahruddin yang bila diteliti ke atas, silsilahnya bermoyangkan orang kayu hitam, anak Ahmad Salim dan gelar Datuk Paduka Berhalo dengan putri selaras Pinang Masak. Sultan Taha Saifuddin lahir di lingkungan Istana Tanah Pidih, Kampung Gedang di Kerajaan Jambi tahun 1816 Masehi. Ketika Sultan Taha Saifuddin masih kecil, dia diberi nama Raden Taha Ningrat. Dia dibesarkan dan dididik di lingkungan istana serta dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Sejak kecil Raden Taha Ningrat sudah memiliki keberanian dan jiwa seorang pemimpin. Dalam mengambil keputusan, beliau tidak memerintah sewenang-wenang, tapi memperhatikan nasihat-nasihat para bawahannya. Raden Taha Saifuddin juga cerdas dan pandai mengatur strategi dalam melawan Belanda. Selama perjalanan hidup dan perjuangannya melawan Belanda, Raden Taha Saifuddin sering mengunjungi dusun-dusun dan memberi ceramah dan khotbah Jumat. Melalui khotbah Jumat inilah Raden Taha Saifuddin menambah semangat juang serta keimanan kepada rakyat. Rakyatnya dengan ikhlas turut serta melawan Belanda dan membangun benteng-benteng pertahanan. Disinilah letak kekuatan pertahanan sesungguhnya pasukan Raden Taha Saifuddin. Pada tahun 1834, Raden Taha meninggalkan daerah Jambi menuju Aceh guna menambah pengetahuannya dalam ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan umum, diantaranya belajar politik dan militer. Karena saat itu Aceh merupakan daerah Indonesia yang kuat berpegang teguh kepada agama Islam di samping daerah Minangkabau dan Banten. Selain itu, Aceh juga merupakan negara yang menggunakan sistem politik dan militer yang sangat bagus. Sekembalinya ia dari Aceh, ia mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu negara-negara yang bersedia menjual hasil industri perangnya. Selain itu, Raden Taha juga berhasil membentuk pasukan Sabilillah yang dilatih oleh pelatih-pelatih dari Aceh. Dalam hal ini, Raden Taha menerapkan ilmu-ilmu politik dan militer yang ia dapatkan dari Aceh sehingga terbentuklah pasukan komando di Aceh. Raden Taha tinggal selama 2 tahun dan ketika ia hendak pulang ke Jambi, oleh Sultan Aceh diadakanlah upacara pelepasan yang ditandai dengan pemberian gelar Saifuddin yang artinya pedang agama. Setelah selesai menuntut ilmu, pengetahuan Raden Taha Ningrat kembali ke Jambi dan membawa gelar Saifuddin. Gelar ini tetap melekat ke beliau sehingga tidak terdengar lagi panggilan Raden Taha Ningrat, tetapi Raden Taha Saifuddin. Pada tahun 1855 Masehi, Sultan Abdurrahman Nasruddin atau yang merupakan pemimpin kerajaan Jambi yang merupakan paman dari Pangeran Ratu Taha Saifuddin wafat. Kedudukan pemerintahan digantikan Ratu Taha Saifuddin dengan gelar Sultan Taha Saifuddin. Perlawanan beliau pada Belanda dibuktikan dengan penolakan terhadap kekuasaan Belanda dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Turki, Inggris, dan Amerika untuk memperoleh bantuan senjata yang akan dimanfaatkan untuk menyerang Belanda. Sultan Taha Saifuddin meninggal dunia dalam sebuah peperangan melawan kolonial Belanda di Betung Berdarah pada tanggal 27 April 1904 Masehi dengan pedang yang masih tergenggam di tangan. Hal ini disebabkan beberapa tembakan tepat di dada sang Sultan Taha Saifuddin. Perjuangan dan nilai perjuangan anak dari Sultan Fahruddin tersebut diakui oleh negara. Terpatrilah gelar pahlawan nasional pada sosok sang Sultan Taha Saifuddin sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Presiden RI tanggal 24 Oktober 1977 nomor 079 TK 1977. Perjuangan non-fisik Sultan Taha Saifuddin dalam melawan penjajahan Belanda. Raden Taha Saifuddin naik tahta pada tahun 1855 Masehi dan telah berani membatalkan isi perjanjian yang pernah ditandatangani pemerintahan sebelumnya dengan Belanda secara sepihak. Sultan membatalkan Piagam Sungai Baung yang ditandatangani oleh ayahnya pada tanggal 14 September 1833 Masehi. Perjanjian tambahan tanggal 15 Desember 1834 Masehi dan perjanjian tanggal 21 April 1835 Masehi. Sultan bersama rakyat Jambi tidak mengakui dan tidak mentaati segala perjanjian dengan Belanda, dan Sultan bersama rakyat Jambi tidak akan pernah mengadakan perjanjian apapun dengan penjajah Belanda. Dengan pembatalan isi perjanjian itu, di satu sisi, pemerintah Hindia Belanda merasa terhina.
Tapi di sisi lain, Belanda merasakan pula bahwa kontrak perjanjian tahun 1833 Masehi dan 1834 Masehi tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan. Perjanjian yang dibatalkan oleh Sultan mengundang reaksi keras dan kemarahan pihak Belanda. Pada tahun 1857 Masehi, hubungan Jambi dengan Belanda semakin memburuk dan Sultan mulai menjalin hubungan dengan luar negeri. Salah satu negara Eropa yang simpatik kepada Jambi pada masa itu ialah Turki. Pada Oktober 1857 Masehi, Sultan Taha mengirim Pangeran Ratu ke Singapura untuk menjalin misi diplomatik, seperti permintaan tertulis kepada Turki lewat Singapura untuk memperoleh cap yang menyatakan bahwa kerajaan Islam Jambi di bawah pimpinan Sultan Taha Saifuddin dan pihak luar tidak punya hak. Selain itu meminta bantuan persenjataan dalam melawan kolonial Belanda. Kerjasama dalam bidang pertahanan terhadap serangan yang mengganggu keamanan dan ketentraman kerajaan Islam. Dan sebagai tanda adanya kerjasama dan pengakuan tersebut, di atas oleh Sultan Turki diserahkan medali kerajaan Turki. Alasan Turki menerima surat dari Sultan Taha Saifuddin dan bersedia membantu Sultan ialah ketika itu Kesultanan Turki sedang muncul sebagai kekuatan Islam dunia. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi, pengaruh Islam semakin kuat berkat sarana perhubungan yang lebih baik dan meningkatnya orang yang pergi haji. Turki itu tidak menjalankan kebijakan pan-Islam aktif, tetapi Turki membutuhkan terjalin hubungan baik diplomatik dengan negara manapun. Pada bulan Juli 1856 Masehi, kolonial Belanda mengirimkan satu ekspedisi militer menuju Jambi di bawah pimpinan Mayor van Langen untuk membuat perjanjian baru kepada pihak keraton Jambi. Pada 2 September 1898 Masehi, datang lagi utusan Belanda bermaksud bertemu Sultan Taha Saifuddin guna menyampaikan isi perjanjian dan sekaligus menyampaikan ultimatum Gubernur Jenderal Nederland di Batavia, tapi tidak diperkenankan untuk bertemu Sultan. Adapun isi piagam perjanjian yang disodorkan Belanda tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah kerajaan Jambi adalah sebagian dari jajahan Belanda di Hindia Timur dan Jambi berada di bawah kekuasaan negeri Belanda. Yang kedua, negeri Jambi hanya dipinjamkan kepada Sultan Jambi yang harus bersikap menurut dan setia serta menghormati pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, pemerintah Belanda berhak memungut cukai pengangkutan barang masuk dan barang keluar negeri Jambi. Yang keempat, kepada Sultan Jambi dan Pangeran Ratu diberikan uang sejumlah 10.000 euro dan jumlah ini akan diperbesar jika penghasilan cukai pengangkutan bertambah. Yang kelima, segala perjanjian tahun 1834 Masehi tetap berlaku jika tidak berlawanan dengan surat perjanjian ini. Yang keenam, Sultan dan Pangeran Ratu harus mengirimkan utusan untuk menghormati Gubernur Jenderal di Batavia bila dianggap perlu oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang ketujuh, batas-batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh pemerintah Belanda dalam piagam lain. Sultan Taha berhasil menyusun pemerintahan baru yang berpusat di Muara Tambesi. Ia menanamkan semangat juang secara lebih intensif kepada rakyat tentang tujuan perjuangannya. Maka ia dengan jelas menyampaikan setih setia yang diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat untuk segera melaksanakannya. Dari setia-setia ini, tampaklah bahwa Sultan Taha Saifuddin selalu mengusahakan terbentuknya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Jambi di bawah satu komando untuk mengusir kolonial Belanda. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa untuk menghadapi kolonial Belanda mempunyai perlengkapan perang modern itu diperlukan segala taktik dan strategi. Kolonial Belanda mengakui posisi Sultan Taha Saifuddin yang kuat, itu mulai menjalankan politik adu domba sesama rakyat Jambi. Mereka mencari keluarga Sultan yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi dan syarat bersedia untuk tunduk dan mentaati perjanjian yang dibuat dengan Belanda. Pada tanggal 25 September 1858 Masehi, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengumumkan bahwa kolonial Belanda tidak mengakui lagi kedaulatan Sultan Taha Saifuddin dan mengklaim Sultan telah diturunkan dari tahta kerajaan Jambi. Keraton Jambi di Kampung Gedang Tanah Pilih dikuasai oleh Belanda. Kolonial Belanda menganggap posisi Sultan masih sangat penting, maka dari itu Belanda mengangkat Sultan baru yang memerintah di Jambi. Masyarakat Jambi menyebut Sultan bentukan Belanda itu sebagai Sultan Bayang. Keberadaan Sultan Bayang berfungsi melemahkan kedudukan Sultan Taha Saifuddin sebagai Sultan Jambi, sebagai media penerapan taktik belah bambu, dan sebagai tempat menyodorkan perjanjian baru kepada pihak Jambi. Ada 3 orang Sultan Bayang yang diangkat oleh kolonial Belanda, masing-masing adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 November 1858, kolonial Belanda mengangkat Abdurrahman Nazaruddin dan gelar Sultan Ratu Ahmad Nazaruddin dan Pangeran Marta Dedingrat sebagai pangeran ratunya. Pada bulan Juli 1881,
Kolonial Belanda mengangkat Pangeran Ratu Marta Diningrat dengan gelar Sultan Ratu Muhammad Mahiluddin atau Muhyiddin, dan sebagai pangeran ratunya ialah Pangeran Suryo dengan gelar Pangeran Ratu Cakranegara. Pada bulan Juli 1886, kolonial Belanda mengangkat Pangeran Ratu Cakranegara menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin, dan pangeran ratunya ialah putra ketiga Sultan Taha Saifuddin yang belum cukup umur bernama Pangeran Anom Kesumuyodo. Karena belum cukup umur, maka kolonial Belanda mengangkat Pangeran Marta Jaya Kusuma sebagai pangeran ratu. Masa perjuangan fisik Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa perjuangan melawan kolonial Belanda perlu persenjataan yang lengkap serta memadai. Oleh sebab itu, Sultan mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu negara-negara yang bersedia menjual hasil industri perangnya kepada Jambi. Di samping itu, Sultan Taha Saifuddin juga membuat misiu sendiri guna menghadapi kemungkinan blokade pihak Belanda yang lebih ketat lagi. Setelah memiliki persenjataan tersebut, Sultan Taha Saifuddin membentuk pasukan Sabilillah untuk melatih pasukan tersebut. Didatangkan pelatih-pelatih dari Aceh. Selanjutnya, Sultan Taha Saifuddin membagikan wilayah komando untuk melakukan pertempuran dengan kolonial Belanda. Pada 6 September 1858, pasukan Mayor Van Langen berkedudukan di Muara Kumpe mulai bersiap menyerang keraton Jambi dari segala penjuru secara diam-diam. Sultan Taha Saifuddin menggunakan benteng, kampung, dan rumah-rumah yang diperkuat yang hanya bisa direbut dengan pertarungan duel dengan bayonet. Lebih dari itu, keraton juga dilindungi oleh rawa-rawa sehingga manuver memutar pasukan Belanda menjadi sia-sia. Pasukan Belanda dikerahkan menyerang keraton Jambi melalui 3 arah, yaitu arah pertama, pasukan darat atau infanteri bergerak dari Muara Kumpe menuju kota Jambi melewati dusun-dusun di pinggiran Sungai Kumpe. Gerakan kedua, angkatan laut bergerak dari Muara Kumpe menuju kota Jambi dan kekuatan puluhan kapal lengkap senjata. Dan gerakan ketiga yaitu angkatan darat dapat bergerak dari Bayung Lincir menuju kota Jambi. Pasukan ini kedatangannya hampir tidak diketahui oleh Jambi, dan pasukan inilah yang mampu menguasai keraton Jambi. Pada tanggal 25 September 1858, pemerintah kolonial secara resmi mengumumkan bahwa Belanda tidak mengakui lagi kedaulatan Sultan Taha Jambi dan menganggap Sultan Taha telah diturunkan dari tahta kerajaan Jambi. Pada tahun 1868 Masehi, di lokasi bekas reruntuhan keraton Jambi, Belanda membangun sebuah benteng pertahanan guna mengendalikan negeri Jambi. Berangsur-angsur kekuatan Belanda di Muara Kumpe dipindahkan ke Jambi. Menurut kolonial Belanda, upaya mengejar Sultan Taha Saifuddin setelah perang Muara Tambisi diawali dengan jalan damai, yakni membatasi atau menjepit ruang gerak Sultan Taha Saifuddin. Pembatasan ruang gerak pasukan Sultan Taha Saifuddin diawali dengan 3 langkah, yaitu menutup jalur di muara Sungai Tabir dan sekitarnya, dan mengadakan patroli secara rutin, mengadakan pendekatan damai kepada kepala dusun dan masyarakat desa di sekitar, dan menangkap dan membuang keluar daerah anak dan cucu, keluarga, dan para pendukung setia Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1885 Masehi, kota Jambi diserang oleh pasukan pimpinan Raden Anom dan Raden Kusin yang banyak menewaskan serdadu Belanda dan merampas sejumlah besar senjata Belanda. Di Sarolangun Rawas, kolonial Belanda menempatkan pos pertahanan di perbatasan Jambi di bagian selatan. Bulan April 1890 Masehi, kedudukan Belanda di Sarolangun Rawas diserang pula oleh Haji Kademang Rantau Panjang yang dibantu oleh beberapa hulu balangnya. Sultan Taha juga memerintahkan agar tiap-tiap rumah memiliki sebuah selaras bedil dan setiap keluarga menyimpan padinya di hutan. Setelah segala ikhtiar dijalankan, Sultan Taha Saifuddin menganjurkan kepada seluruh rakyat untuk memperkuat kubu pertahanannya masing-masing dan meningkatkan sabotase. Apabila ada kesempatan yang baik, tanpa menunggu komando rakyat, diperintahkan langsung saja bergerak. Pada tahun 1895 Masehi, terjadi serangan dari Merangin dan Batang Asai terhadap Belanda yang menimbulkan banyak korban di pihak kolonial Belanda. Pada tahun 1898 Masehi, pecah lagi pertempuran antara lebih kurang 8.000 pasukan rakyat melawan kolonial Belanda di Tanjung Gagak yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Muara Tambesi merupakan jantung pertahanan untuk menguasai Jambi Hulu. Oleh karena itu, Muara Tambesi menjadi target kolonial Belanda. Muara Tambesi adalah kunci bagi menaklukkan Jambi. Untuk menguasai Muara Tambesi, maka Belanda mengarahkan pasukan infanteri, artileri, zeni, kesehatan, angkutan, dan kapal perang. Pada tahun 1901, Muara Tambesi jatuh ke tangan kolonial Belanda. Setelah Muara Tambesi jatuh ke tangan kolonial Belanda, maka Sultan Taha Saifuddin dan pasukannya dipusatkan dan bertahan di sekitar Sungai Tabir, yakni di Dusun Pematang, Tanah Garo. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa kolonial Belanda mengalami banyak kemunduran dalam setiap medan pertempuran, yaitu benteng-benteng pusat perlawanan rakyat semakin banyak direbut kolonial Belanda, persenjataan dan amunisi semakin sulit didapat, pembantu dan tangan kanan Sultan yang militan semakin berkurang karena meninggal,
tertangkap atau dibuang keluar Jambi. Pengejaran dan intimidasi yang diterapkan oleh kolonial Belanda kepada anggota keluarga pejuang. Pengejaran dan intimidasi yang diterapkan kolonial Belanda untuk anggota keluarga, anak, istri, dan cucu Sultan dan wafatnya Raden Anom dan Pangeran Diponegoro tahun 1903 Masehi. Meskipun demikian, rakyat Jambi terus melakukan serangan sehingga menyebabkan kolonial Belanda mencoba untuk memperkuat kedudukannya dengan jalan memberikan keris Singmarjaya kepada Sultan yang diangkatnya, guna mengimbangi keris Siginjai yang dimiliki oleh Sultan Taha Saifuddin. Maksudnya agar semangat juang rakyat Jambi yang berada di kekuasaan Sultan Bayang itu meningkat dan memasukkan daerah Jambi ke dalam wilayah kekuasaan Residen Palembang langsung dengan ketentuan supaya Jambi ditaklukkan seluruhnya. Untuk menghadapi tindakan kolonial Belanda tersebut, Sultan Taha Saifuddin berusaha menghimpun seluruh kekuatan rakyat. Dalam hal ini, Sultan memanggil semua pangeran dan panglima-panglima serta tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mengadakan musyawarah di Bukit Persajian Morajo, Morotebo. Musyawarah tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya ialah supaya rakyat mengadakan persiapan bahan makanan yang cukup, peserta musyawarah tidak akan menyerah kepada Belanda yang dianggapnya kafir, peserta musyawarah tidak akan berkhianat terhadap tanah air dan teman seperjuangannya sendiri, menyerang kolonial Belanda tidak perlu menunggu komando lagi, jika bertemu dengan Belanda teruslah diserang dan membuat benteng pertahanan di mana-mana. Di antara benteng-benteng perlawanan rakyat yang termasyhur ialah Benteng Singkut, Benteng Pelawan, Benteng Tanjung, Benteng Lumbur Merangin, Benteng Belayang, Benteng Limbur Tembesi, Benteng Datuk Nantigo, Benteng Kotorayo, Benteng Sungai Manau, Benteng Sungai Alai, dan Benteng Warasiau. Suasana yang dianggap tenang oleh kolonial Belanda setelah menguasai Muara Tembesi ternyata terganggu oleh penyerangan kedudukan kontroler di Sarolangun tanggal 30 Mei 1901 Masehi, dan pada tanggal 6 Juni 1901 Masehi, beberapa pos di tepi Sungai Batanghari juga diserang oleh para pengikut Sultan Taha Saifuddin. Meskipun terjadi peperangan di mana-mana, kolonial Belanda tidak pernah menyerah untuk mencari keberadaan Sultan Taha Saifuddin. Kolonial Belanda mendapat informasi bahwa Sultan berada di Betung Berdarah. Semua pasukan dikirim serentak menuju ke sana. Situasi tersebut sangat disadari oleh Sultan Taha Saifuddin yang pada saat itu berada di rumah Besak, Pematang, Tanah Garo. Malam pada tanggal 26 April 1904 Masehi, Sultan Taha membuktikan tekad perjuangannya sampai ke titik darah penghabisan ke bumi persada Ibu Pertiwi. Seiring dan munculnya matahari di ufuk timur tanggal 27 April 1904 Masehi, Sultan Taha Saifuddin gugur dalam kancah desingan peluru kolonial Belanda dengan pedang masih tergenggam di tangan. Sebagai seorang panglima, Sultan Taha Saifuddin memegang prinsip sampai akhir hayatnya tidak pernah mau berunding dengan pihak kolonial Belanda. Sultan Taha Saifuddin cukup menyadari bahwa perundingan dengan pihak kolonial Belanda pada intinya adalah pengekangan dan intervensi terhadap kedaulatan Kesultanan Jambi. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang perlawanan Sultan Taha Saifuddin dalam melawan kolonial Belanda. Saya harap video ini dapat berguna bagi penonton sekalian, dan apabila ada kritik dan saran, tolong berikan di kolom komentar ya.